لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berlaku sebagai orang Islam melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal soleh kita hendaknya mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib warahmatullah, pada kehidupan kita sebagai manusia, setiap hari, bahkan setiap detik, setiap waktu, kita tidak akan pernah terlepas dari godaan setan. Karena apa? Karena setan sudah mempunyai satu azab kepada kita dan sudah mempunyai satu ungkapan untuk menggoda manusia kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Apakah orang beriman, orang tidak beriman, orang Islam, bukan Islam, seluruhnya itu akan selalu mendapatkan godaan setan. Karena itu telah juga ditetapkan oleh Allah bukti bahwa setan akan selalu menyesatkan manusia, sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam ayat ini menyatakan bahwa iblis atau setan itu akan selalu menggoda kita dengan ungkapan, demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan
menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepadamu, di dalam melaksanakan amal-amal soleh kepadamu. Jadi kalau kita ini ikhlas, tidak akan bisa digoda oleh setan. Kalau sholat kita ikhlas dalam melaksanakannya, maka setan akan sulit untuk menggoda kita. Tetapi kalau kita ini asal-asalan melaksanakan ibadah, maka akan mudah digoyahkan oleh setan. Karena itu, maka kita harus berhati-hati. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, qala wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu atharahum syakirin. Setan atau iblis mengatakan pada saat Allah memberikan tangan pada iblis atau setan itu, kemudian mereka menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Jadi Allah sudah menghukum setan-setan itu sebagai makhluk yang tersesat. Maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, mesti selalu berdoa di dalam sholat dan sebagainya, tetapi tetap akan digoda oleh setan. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Jadi dari sisi kanan dia menggoda, kiri menggoda, depan menggoda, dari belakang menggoda. Tapi Allah tidak menggoda dari atas. Ini satu ungkapan yang telah diikrarkan oleh iblis atau setan kepada Allah, bahwa mereka semuanya akan tetap menggoda manusia dari segala arah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada. Nah, kalau dia sudah digoda, kalau kita sudah digoda oleh setan, nah setan itu selalu mengajak kita untuk melakukan kemungkaran, ya, mencegah kemakrufan, itu jelas. Jadi yang makruf itu mesti dicegah oleh setan, tapi yang mungkar itu yang diperintah oleh setan, oleh iblis. Nah, karena itu dari kapanpun, dimanapun, kita akan tetap mendapatkan godaan setan, sebagaimana yang disebutkan ayat-ayat tadi. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa langkah atau cara setan menyesatkan manusia. Yang pertama, setan akan mengajak manusia, mendorong manusia untuk memandang baik perbuatan yang buruk, atau disebut dengan tajzin. Tajzin itu dikatakan dari kata-kata zayyana yuzayyinu tajzinan, tajzinan. Itu artinya memandang baik kepada hal yang buruk. Ini ajakan setan kepada kita, tidak pernah membisikkan yang baik. Di dalam firman Allah sebutkan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi wa ra'ahu hasanan wa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tadhhab nafsuka alaihim hasaratin innallaha alimun bima yasna'un. Kata Allah dalam firman, apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik?
sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan. Jadi ini pertanyaan, tapi sebenarnya adalah suatu kabar kepada kita bahwa ada manusia yang memandang baik terhadap perbuatan buruk itu tidak sama dengan orang yang memandang baik amalan-amalan yang baik, memandang buruk amalan-amalan yang buruk. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat Fatir ayat ke-8. Jadi setan akan selalu mendorong kita melakukan keburukan, yang keburukan dilakukan itu dipandang baik, seperti melakukan kemakruhan. Nah, ini setan tidak akan pernah membisikkan yang baik, tetapi setan akan selalu membisikkan yang buruk, tapi itu dianggap perbuatan yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setan akan selalu melakukan tipu daya atau talbis. Talbis dari kata labbasa yulabbisu talbisan. Itu artinya melakukan tipu daya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma yadi'umus syaitan illa ghurura. Setan itu akan memberikan janji-janji kepada manusia dan membangkitkan angan-angan kosong pada manusia. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada manusia selain tipuan belaka. Jadi janji yang dijanjikan setan baik, seperti pengalaman yang dialami oleh Adam dan Hawa waktu di surga, dilarang oleh Allah untuk mendekati satu pohon, tetapi setan menggoda. Fa'azallahu masyaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un lahum. Jadi pada saat Allah menyuruh Adam dan Hawa untuk bertempat di surga, tapi dengan syarat satu, jangan sekali-kali dekati pohon ini, apalagi makan buahnya. Tapi setan tidak akan berhenti. Ada apa ini kok? Akhirnya di ayat lain juga dijelaskan yang lebih. Jadi setan tidak akan pernah berhenti untuk bagaimana supaya mengupayakan tipu daya kepada manusia agar manusia tertipu sehingga akan mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, menunda manusia, mengajak manusia untuk menunda bertobat. Padahal kita ini diperintah oleh Allah, apabila kita ini bersalah, berdosa, segera bertobat. Dan juga perlu kita sadari bahwa kita manusia ini tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, yang sering kita dengar, ya, kullu bani adama khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia ini pasti pernah berbuat salah. Sebaik-baik yang pernah berbuat salah segera bertobat. Tapi setan berusaha, ada perintah begini, jangan sampai manusia buru-buru tobat. Ya disuruh muda, gak usah saiki saya nomor, wah ayo, wis tuwa. Dan
dan lain sebagainya dengan segala cara bujuk rayunya, sehingga manusia akhirnya akan menunda tobatnya meskipun sudah tahu bahwa dia berdosa. Sebutkan Allah dalam firman-Nya, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu wa tala alaihimul amadu wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita. Belumkah datang waktunya, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Artinya Allah telah menurunkan petunjuk kepada manusia untuk selalu berzikir kepadanya. Kalau di ayat-ayat banyak disebutkan, ya, ada pada waktu pagi banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, wabil asyarihu yastaghfirun, di dalam pada waktu sahur atau pada waktu menjelang subuh, sahur itu hendaknya banyak istighfar kepada Allah. Artinya bahwa setiap hari kita harus banyak beristighfar kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya waktu yang mustajabah itu adalah sepertiga malam akhir. Karena itu kalau kita ingin sholat malam, kalau mampu untuk melaksanakan, itu dilaksanakan terbaik adalah sepertiga malam akhir. Ini sholat malam yang baik. Karena disitulah waktu-waktu yang tepat untuk banyak mengadu kepada Allah, untuk banyak beristighfar kepada Allah, untuk banyak menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu. Sehingga dengan itu dosa-dosa kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah berikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita ini selalu berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Tetapi petunjuk itu diabaikan karena akibat dari godaan setan yang akan selalu mendorong kita untuk menunda tobat kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, ini perlu kita sikapi dalam hidup kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, setan akan selalu membisikkan kejahatan. Jadi bisikan setan itu selalu amalan-amalan keburukan, amalan kejahatan, amalan kemungkaran. Karena itu kita diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa. Nah, kalau kita ini diperintah sebelum tidur, itu dalam hadis dari Aisyah itu mengatakan, ya, janganlah kamu tidur sebelum kamu khatam membaca Al-Quran. Bagaimana caranya khatam? Satu Quran 30 juz sebelum tidur. Cukup dengan membaca 3 kul, yaitu kul wallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas. Untuk supaya kita tidak mudah mendapatkan bisikan untuk melakukan keburukan dari setan, maka kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Doanya apa? Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Kata Allah dalam firman-Nya, katakanlah, aku berlindung pada Robnya manusia, Tuhannya manusia, Malikinas, Rajanya manusia, Ilahinas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang dibisikkan oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jadi setan itu makhluk yang tidak bisa kita lihat, tapi satu saat bisa berwujud jin, bisa berwujud setan. Artinya setan itu satu saat itu namanya jin, iblis satu saat manusia. Kalau setan dari jin, biasanya dibacakan surat ayat-ayat kursi, itu lari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Biasanya jin dibacakan itu lari. Nah, jadi kalau setan yang bentuknya jin dibacakan itu lari. Makanya kalau kita di TV-TV itu kalau ada orang yang istilahnya itu kerasukan jin, dibacakan itu sembuh. Tapi kalau setan itu dari manusia, dibacakan ayat kursi, ya kursi ini dilungguhi. Sekarang kan banyak setan dari manusia. Masa siapa bacakan ayat kursi, ya nggak akan layu, tambah diparah kursi. Nah, itu menghadapi godaan setan yang berupa dari jin, itu sebenarnya menurut Allah lebih gampang daripada godaan setan yang berupa manusia. Tipu dayanya itu kadang-kadang lebih tajam dari setan yang berbentuk manusia daripada jin. Karena itu kita harus berhati-hati. Maka setiap saat kita hendaknya banyak berlindung kepada Allah agar kita tidak mudah digoda, dibisiki oleh setan untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Karena bagaimanapun setan, kapanpun setan, itu akan tetap mengajak manusia untuk melakukan keburukan, bukan melakukan kebaikan. Ini setan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, setan akan mendorong kita untuk selalu lupa larangan. Jadi kalau ada larangan-larangan dari Allah itu, kita diupayakan bagaimana supaya lupa larangan itu sehingga kita melakukan larangan itu. Ini satu godaan yang berat juga dari setan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qawmidz dzalimin. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Artinya apa?
kalau kita ini digoda oleh setan, apa berupa manusia utama, ya, dijak ngerasani, dijak menghujat orang, diajak untuk menghina orang, kita hindari. Tapi jangan lupa, setan tetap akan merasuk pada kita. Ayo, kita nimbrung. Ono. Itu sudah satu upaya setan bagaimana kalau ada gerombolan manusia, ya, itu kadang-kadang yang dibicarakan bukan hal yang baik, tapi hal yang buruk. Diajak untuk menghujat orang lain, ngerasani orang lain, ghibah, dan lain sebagainya. Ini satu godaan yang tidak pernah lepas pada lingkungan kita. Nah, oleh Allah diberitakan kalau kita mendapatkan orang yang mengajak kita untuk mengolok-olok orang, menjelek-jelekan orang, kita hendaknya lari dari itu, artinya menghindar, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Ini satu hal yang kadang-kadang tidak gampang. Kenapa? Karena setan itu akan menjadikan kita lupa akan larangan yang mestinya harus kita jauhi. Karena itu janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan. Jadi kalau kita dijak ngerasani, kemudian kita ingat, oh ya ngerasani itu dosa. Kita diajak menghujat orang lain, oh ya menghujat orang lain itu ya, perbuatan yang dilarang. Kita lari dari itu. Nah ini, tapi setan tetap akan mengajak, merasuk pada diri kita bagaimana supaya kita juga ikut orang itu. Nah ini satu perbuatan setan yang kadang-kadang perlu sikap kita yang baik. Kemudian yang keenam, setan akan selalu menumbuhkan pada diri kita angan-angan yang kosong. Jadi angan-angan yang tidak ada arahnya dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wala udillannahum wala umanniyannahum. Jadi yang berbunyi itu wala amrannahum wala yubatikunna adzanal an'am wala amrannahum wala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidh syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar akan menyesatkan manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jika melamun, jadi kita kadang-kadang dibisikkan kita untuk melamun, mengangan-angan sesuatu yang kadang-kadang itu bukan menjadi satu angan-angan yang realistis, sehingga menjadi angan-angan yang kosong, yang tidak mungkin kita menjangkaunya. Keinginan-keinginan yang tidak akan bisa kita jangkau itu menjadi godaan setan sehingga menjadi angan-angan yang kosong. Karena itu kita hendaknya waspada dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita ini tidak mudah diarahkan oleh setan, didorong oleh setan untuk melakukan, membayangkan hal-hal yang tidak mungkin, yang menjadi angan-angan kosong. Nah, ini satu hal yang juga merupakan sikap yang harus kita lakukan terhadap godaan setan pada kehidupan sehari-hari. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, setan akan selalu menyampaikan janji-janji palsu. Kalau janji dari Allah itu pasti, tapi kalau janji setan itu janji yang palsu.
Sekali lagi, setan bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Kalau ada manusia memberikan janji-janji palsu, itu namanya setan. Pada saat ingin mencalonkan satu jabatan, apa bupati, gubernur, presiden, janjinya mulu-mulu. Tapi begitu jadi janjinya tidak pernah dilaksanakan. Itu namanya janji-janji palsu. Manusia yang seperti itu adalah langkah setan, mengikuti langkah setan. Karena itu sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya kita hati-hati. Jangan sampai kita, apalagi orang tua kepada anak, kadang-kadang ya supaya anaknya menang dijanjiin, tapi janjinya tidak pernah dipenuhi. Nangis dinengen, tak aku kok nong ini, mari ngono menang, gak dilakoni apa yang janjikan. Namanya janji palsu. Ya. Jangan sampai terjadi. Dan ini banyak terjadi pada orang tua, pada anak-anak kita. Dan kadang-kadang dirasa ini seperti biasa, tapi sebenarnya adalah satu amalan yang menimbulkan anak itu akhirnya jadi tidak percaya kepada orang tua. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa qala syaiton lamma qudiyal amru innallaha adakum wa'dal haq wa wa'adtukum wa akhlaqtukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an ta'utukum wastajabtum li fala talumuni wa lumu amsakum ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikin inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna dzalimina lahum adzabun alim. Setan mengatakan tatkala berkata, tatkala menghadapi perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Nah, ini janjinya setan. Kalau Allah menjanjikan janji yang benar kepada kita manusia, tetapi setan mengatakan sesungguhnya aku juga telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Artinya tidak menepati. Sehingga nanti pada saat kita hidup di akhirat, kemudian masuk neraka, kita akan menuntut setan, apakah berupa jin atau manusia, maksudnya setan atau manusia yang telah memberikan janji kepada kita. Kalau kita menuntut, saya memang berjanji, tapi saya tidak akan, jangan ikuti itu. Sekarang saya tidak bertanggung jawab. Nah, ini janji yang diberikan oleh setan kepada manusia. Nah, janji itu janji palsu, sehingga tidak akan ada pertanggungjawabannya kepada orang yang dijanjikan. Itu setan. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Kemudian yang ke-8, setan akan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Jalan Allah itu mesti benar, tetapi setan akan mengajak kepada jalan yang tidak benar. Jalan yang benar itu jalan yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwun. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Allah selalu memberikan ini berbagai ayat ada. Innahu lakum aduwwun, inna syaitona lakum aduwwun. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Musuh
ini hendaknya tetap kita jadikan musuh, sehingga tidak harus kita jadikan sebagai kawan. Kalau setan yang jadi musuh kita dan kita jadikan kawan, maka jangan salahkan kalau kita ini juga akan berpaling dari jalan Allah karena bujukan setan yang kita jadikan kawan. Karena itu Allah mewanti-wanti kita. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, yang harus kamu musuhi. Tetap kamu jadikan musuh, jangan jadikan kamu kawan. Kalau setan itu kita jadikan kawan, maka akan mengajak kita berpaling dari jalan Allah yang benar. Padahal kita selalu mohon pada Allah pada setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi karena kita selalu berkawan dengan setan dalam kehidupan setelah sholat, maka kita mudah dipalingkan oleh setan dari jalan kebenaran. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-9, setan akan selalu menanamkan permusuhan. Jadi setan tidak akan pernah melakukan kita untuk berkawan, mesti diadu domba. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman dalam ayat ini, mereka tidak henti-hentinya untuk memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka bisa. Artinya apa? Setan itu akan selalu mengajak kita untuk kembali kepada kekafiran. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dalam yang kedua itu, jadi setan itu dibimbing apa? Jadi orang-orang kafir itu dibimbing oleh taghut, oleh setan. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut, dibimbing oleh taghut, oleh setan. Nah, bimbingannya kemana? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Setan akan membimbing kita dari cahaya untuk menuju kepada berbagai macam kedzaliman. Perbuatan dosa, kemungkaran, kemaksiatan. Itu setan. Tapi kalau kita beriman, akan selalu dibimbing oleh Allah untuk menuju kepada kebenaran, nur, iman, kebenaran. Nah, bedanya begitu. Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah. Ya, ada tuntunan doa yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya. Engkau ya Allah adalah pembimbingku dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Maka matikanlah saya dalam keadaan Islam dan pertemukan saya dengan hamba-hambamu yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ini doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah agar kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah kepada jalan yang lurus dan ke-10 yang terakhir, setan akan selalu menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan
Inna syaitona yanzagu bainahum. Inna syaitona kana lil insani aduwwan mubina. Ini dikatakan lagi oleh Allah dalam firman. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ini perintahnya Allah pada Nabi kita Muhammad, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Nah, supaya tidak terjadi satu pertengkaran, percecokan, perselisihan, maka antara satu dengan yang lain kita hendaknya selalu mengatakan sesuatu yang benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya selalu berbicara yang baik. Kalau tidak bisa baik, lebih baik diam. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum min dzunubikum dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu selalu berkata yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni semua dosa-dosa. Ini, tapi kalau kita ini mudah digoda setan, maka kita tidak pernah berkata yang baik, yang benar, tapi kita selalu mengatakan perkataan yang akan menimbulkan perselisihan di antara kita. Dan itu setan senang sekali, karena setan selalu mengajak kita untuk seperti itu, supaya kita selalu melakukan perselisihan di antara kita dengan melalui perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, karena itu perintah Rasul, nek gak iso ngomong sing apik, luwih apik meneng. Dibanding digo ngrasani. Nah, itulah Bapak dan Ibu rahimahullah 10 langkah-langkah setan. Kenapa kok dikatakan langkah? Cara. Karena setan itu tidak kelihatan. Sehingga yang kita lihat itu hanya langkah-langkahnya. Yang kita rasakan hanya langkah-langkahnya. Karena itu mari kita selalu berhidup pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita ini selalu terhindar dari langkah-langkah setan, yang tentunya setan tidak akan pernah mengajak kita kepada kebaikan, tetapi akan selalu mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Nah, itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan dan pelindungan kepada kita sekalian, sehingga kita akan selalu berada pada jalan Allah yang lurus dan benar. Karena itu, marilah kita selalu berpegang teguh kepada tali Allah, wa tasimu biqablillahi jami'an wala ta'awun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.